Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys di konten Noror Nongkrong Horor. Malam ini saya berani katakan kalau ini spesial banget ya. Spesial. Sangat-sangat spesial karena kita dapat spot tempat yang istimewa lah menurut saya. Entah dari itu nanti sejarahnya, entah dari backgroundnya juga menarik, sangat menarik ini. Jadi kita malam ini nggak sendiri, kita ditemenin oleh dua narasumber kita malam ini yang akan membantu kita menceritakan. Gak kalah menarik juga. Yang pastinya membantu kita lah nanti akan menceritakan sejarah-sejarahnya di tempat ini ya. Jangan skip video ini. Sebelum itu dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel kami terus berkembang dan terus bisa menghibur sobat-sobat Noror semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di konten Noror Nongkrong Horor. Oke ya, balik lagi sobat Noror. Malam ini kita ditemani oleh dua orang narasumber yang orang asli sini ya, orang asli sini ya, tahu persis bagaimana sejarahnya mungkin di tempat ini. Selamat malam. Selamat malam dengan Mas Tio ya, dengan Mas Bowo ya Mas. Sehat ya Mas Ani Mas ya. Alhamdulillah Mas sehat ya. Jadi malam ini guys kita itu ada di Watu Kendil ya. Watu Kendil itu berada di Dusun Butuh, Candi Rejo, Kecamatan Borobudur. Ya. Jadi tempat ini menarik sekali ya. Kalau teman-teman lihat di belakang kita ini ada batu yang berdiri kokoh. Ini menyimpan sejarah yang cukup menarik ya. Dan ini batunya ini kan apa ya, berdiri di apa, di sampingnya itu jurang gitu kan. Jurang ya jurang ya Mas Yani. Jurang. Mungkin besok pagi atau kita bisa bisa kita keliling ya Mas. Kita akan biar tahu siangnya seperti apa gitu. Karena ini kan malam jadi nggak begitu kelihatan ya. Jadi persis ini di belakang kita ini guys. Kalau secara logika sih, secara penglihatan mata ya, harusnya tuh gimana ya? Harusnya bisa aja jatuh gitu ya. Tapi karena ya aku bisa bilang sih termasuk keajaiban juga ya Mas ya. Iya. Jadi kita akan lebih menceritakan sejarahnya tempat ini guys. Ya tentunya dengan Mas Tio dan Mas Bowo ini karena lebih tahu ya, mungkin karena asli sini ya Mas ya. Asli sini. Kalau tahu semua sih nggak sedikit tahu, karena ini kan udah dari nenek moyang dulu udah ada nih batu ini. Kita cuman sekedar ibarat kata itu ya tahu semuanya, nggak setengah apa ya, cerita turun-temurun gitu ya. Gitu ya. Cuman entah itu kebenarannya ya kita walau alam nggak tahu. Maksudnya itu ya bener apa enggaknya itu loh. Jadi mungkin ini ya Mas ya, sudah jadi legenda turun-temurun ya. Iya. Mitos, Jadi, bisa dikatakan mitos di rakyat. Jadi gini, kira-kira mulai dari mana nih sejarahnya Watu Kendil ini? Iya, kalau untuk sejarah Watu Kendil itu setahu saya pribadi ya, jadi karena Watu Kendil itu memang ada beberapa versi untuk apa namanya, sejarahnya. Jadi untuk setahu saya ya memang dari dulu itu sudah ada batu seperti itu. Setahunya saya seperti itu. Nah, terus untuk konon katanya dulunya itu batu ini sudah pernah jatuh ke bawah. Jadi batu kendil itu kurang lebih berapa kilo ya, 2 kilo atau 3 kilo itu bawahnya ada desa, ada dusun. Oh, 3 kilo di bawahnya ya Mas ya. Betul, itu sudah ikut di dusun Ngargogondo. Nah katanya untuk batunya ini dulu sudah pernah jatuh ke bawah. Nah tapi nggak tahu siapa yang, maksudnya tiba-tiba sudah di atas lagi, udah balik lagi gitu ya Mas. Seperti itu. Terus untuk apa namanya, untuk di batu ini katanya juga ada beberapa apa ya namanya ya, kadang ada
orang yang datang ke sini apa ya ibaratnya kalau untuk Semedi ya. iya betul semedi seperti untuk itu. Istilahnya bertapa mungkin gitu ya. Ya, Itu di bawah itu ada mas. Untuk di bawah sini itu ada kayak semacam gua, cuman nggak dalam sih. Ya, cuman kalau buat berteduh atau mungkin dari hujan itu dia nggak kena hujan. Oh, nggak Itu cuma ya. gini ya Jadi mas, tetap, cuma apa cukup gini ya, kulungan gitu ya. cuman dikit gitu Tapi ya. itu dulu pernah ada pas almarhum bapak saya itu masih sehat. Dulu pernah nyari rumput di situ tuh kaget. Di situ ada orang yang bertabar di situ. Itu dulu sebelum rumah saya di sini masih di kampung sana. Bapak saya kan di sini nyari rumput. Itu di situ di bawah itu ada orang semadi. Pakai jubah hitam itu ada jenggot. Terus sama bapak di almarhum bapak disuruh mampir ke rumah. Emang ini yang membuat apa ya pada kata itu kayak inilah bukan negatif enggak sih. Ya, ya, Cuma mencari jadi ketenangan kayak- mungkin ya, Nah, mencari betul. ketenangan yang, tepatnya yang ya. kalau untuk yang kita apa namanya zaman sekarang ya zaman Iya, sekarang iya. kita pikirnya untuk pakai logika jadi Ya, betul, Mas. kemungkinan mencari ketenangan di situ. Tapi kalau untuk apa namanya Negatif, hal negatif. negatifnya nggak tahu kalau seperti itu kan begitu mas. Jadi karena emang ini ya tempat ini tuh juga emang tenang Iya. untuk Mm-mm. menjernihkan pikiran Iya, betul. gitu kan juga bisa kan. Betul. Karena Jauh emang- dari keramaian juga masih- soalnya. Jadi tempatnya masih lestari lah Iya, ibaratnya. Cuman juga kalau namanya di hampir di setiap apa ya wilayah pasti sopan santun dalam kita misalkan tingkah laku omongan itu pasti harus Harus dijaga. Harus dijaga. misalkan kencing pun kita harus sembarangan nggak boleh sembarangan gitu loh ngomong pun harus dijaga dulunya juga pernah ada dulu apa orang KKN di sini maksudnya mahasiswa gitu kan Iya. datang ke sini itu ada yang kesurupan dulu pernah ada dari habis isya itu sampai hampir pagi nggak sembuh-sembuh. Itu kalau boleh tahu itu penyebabnya karena apa mas? Maksudnya dia mengumpat di daerah sini atau kurang sopan gitu gimana ya Ya, mas? kemungkinan sih kita berpikirnya positif sih mungkin karena kosong kali ya ngelamun iya, atau iya, iya. apalah gitu kan itu apa ya misal dari saya misalkan yang positifnya kalau yang negatifnya mungkin bisa karena emang ngomong nggak dijaga atau Iya. mungkin apalah kita nggak tahu sebabnya itu nggak tahu cuman pernah dulu kayak gitu yang kesurupan ada juga yang dulu itu apa dari sini itu apa ya pulang kayak ibaratnya itu sakit apa gitu, terus dibawa ke sini ya itu kan bukan masalah bapak saya yang nyebut enggak itu mungkin apa ya emang dari Allah cuman ya Perantara. perantara Perantara. di sini pernah ada juga di sini ada yang sakit apa ya gatel gitu kan pernah disuruh ke sini dikasih orang bapak itu alhamdulillah jodoh gitu tapi kan itu bukan kita terus ini apa itu musyrik atau Musyrik, apa ya, itu betul. enggak itu cuman sekedar berkata lantaran kalau orang Jawa mengatakan itu gitu Ya itu sebagai bentuk ikhtiar juga ya. ikhtiar nah betul itu betul. ikhtiar Karena selain berdoa itu penting, tapi ikhtiar juga penting. Jadi harus Iya, harus dua hal itu harus harus saling beriringan berjalan, kan. ya. Iya. Berarti ini mau tanya mas, kalau posisi batu ini kan memang berdiri gini ya mas ya? Ini saya contohin gini ya mas, berdiri gini tuh yang setelah batu ini memang udah langsung menjorok gini ya mas? langsung jurang Langsung jurang. langsung jurang iya. Kalau secara logika kan harusnya memang kalau ada gempa gitu pernah ada gempa kan mas? Pernah Maksudnya ada. pernah ada gempa itu nggak turun ini memang? enggak batunya? turun itu untuk tahun 2006 itu kan ada gempa itu kan Iya, Nah, itu besar itu kata Pak Desayana bapaknya Bapak Mas Bowo itu. Nah, ya itu katanya yang melihat cuman apa namanya kayak mentul-mentul lah bantul apa namanya mantul-mantul gitu naik turun mantul-mantul gitu. itu ya seperti itu Jadi emang kayak bangunan yang udah desain untuk menahan Iya, gempa. Iya, iya, iya. Jadi tahan ya, termasuk itu ya keajaiban juga Keajaiban sih. ya. iya ini kalau misalnya dilihat nih dari sebelah timur sini ini cenderung menjorok ke jurang loh sebenarnya Berarti miringnya itu miring malah ke miring jurang ke gitu jurang. mas ya. Coba kalau lihat kalau pagi besok ya kalau mau dilihat itu dia lebih cenderung ke sini ke jurang, cuman nggak jatuh. Terus di bawahnya juga kayak sekedar kayak menempel tok gitu enggak. Terus kayak batu dari bawah ke atas jadi satu gitu. Kayak di situ kan ada batu dandang itu, dia dari
dari bawah ke atas tuh batu bener. Gabung gitu ya Mas ya. Gabung, Oh. bener maksudnya gabung. Kalau ini enggak kayak nempel. Nempel gitu ya. Kayak nempel seolah nempel. Nah, itu termasuk keajaiban dan orang turis pun ke sini senangnya di situ. Keajaibannya itu Unik ya. itu. Ya. Karena kalau turis itu nggak cuma lihat tempat tapi biasanya juga melihat sejarahnya Ya, juga. historinya. Kalau historinya menarik pasti Ya. orang juga akan tertarik ke situ kan. Juga, untuk ya. melihatnya. Cuman juga ini kalau dari histori juga emang kalau dari sejarahnya ada kan namanya dari yang di apa baratnya 6 langit itu ada Watu Klenthing, terus Watu Kukusan, terus itu ada Watu Ambeng, ini Watu Tumpeng dulu ya. Watu Tumpeng, Watu terus ini Kendali, Watu- yang sebelah sini Kendali. Oh yang ya, di panjang. sini sebelah ini Watu Kendali, terus Watu Ambeng, ini Watu Kendil, Watu Watu Pager, Pager, terus Dandang. Watu Dandang. Dan di situ Hmm. sebenarnya dari timur sampai barat tuh ada sejarahnya. Ada nah. Nah itu kalau yang tahu sejarahnya yang nenek moyang kita tahu. Kalau kita ya cuman kata di setengah-tengah aja, gitu. Iya, nggak iya, sepenuhnya. Oh ini betul. ceritanya ini kayak gitu aja. Kita dapat cerita turun-temurun gitu. Turun-temurun. ya. Cuman Iya. kalau untuk yang valid yang benar-benar dari saat maksudnya dari lembar 1 sampai terakhir itu kita Persisnya. nggak menguasai. Cuma Paling setengahnya. gabungan-gabungan gitu ya ini Mas ya. dapatnya segini, ini gini kayak gini. Nah itu Mas. Jadi kita belum menguasai itu Hmm. sejarahnya. Jadi tempat ini cukup menarik ya Mas ya. Menarik. Mempunyai Menarik. banyak sejarah ya. Banyak sejarah. Mungkin kalau teman-teman udah ada yang tahu tentang Watu Kendil itu boleh komen, dan kalau nanti penasaran dengan kan ini keajaibannya kan lebih dari satu ini ya, ada batu Banyak Ada beberapa berurutan batu. tadi kan. nanti kalau teman-teman penasaran kita mungkin nanti akan ceritakan satu-satu ya. Satu-satu. Oh, Nanti boleh teman-teman gitu juga bantu boleh komen nggak dulu. apa-apa. Bantu komen. Kita nanti di season selanjutnya atau di episode selanjutnya kita bisa bantu cerita lah ya. Iya. Iya. Dan juga ini tempat wisata ya Mas ya. Ini Iya. tempat wisata ya Mas ya. Wisata. Maksudnya kalau teman-teman pengen lihat ke sini foto-foto di sini juga bagus loh. Ini- Karena Sunrise-an Heeh, Santai. bagus. Kalau ke sini batunya tuh memang besar banget nih. Mungkin kalau di kamera mungkin nggak terlalu nggak terlalu. ya. Karena Cuma posisinya kalau, juga ini malam juga kan. malam juga. Mungkin ya besok tetap kita kita ambilkan yang waktu pagi Waktu dan pagi. kita coba Soalnya kalau ambilkan. teman-teman ini bayangin teman-teman tuh jalan dari posisi kita ini ya Ya. ke belakang itu langsung pemandangannya tuh Kota bagus Magelang. banget, Kota Magelang. Iya, Kota Kalau Magelang. malam itu dihiasi lampu-lampu. Lampu, ya. Kalau apa ya bahasa kerennya Bukit Bintang gitu ya. Ya, Bintang. betul. Nah, betul. Kalau pas pagi itu lebih keren lagi. Coba nanti insya Allah besok pagi kita akan shoot ya, gambarnya gambarnya. keindahan Mm-mm. pagi seperti apa. Dan kalau lihat batunya ini emang magic banget sih kalau Ya. aku bilang. Karena kan Unik. kalau dari keterangannya Mas Bowo dan Mas Tio tadi kan ini udah mungkin ratusan atau ribuan tahun yang udah ada ya. Ribuan ya. Dan kalau kita bayangin itu kan nggak ada alat berat kan, Nggak Ada ya. dan Nggak itu ada. pasti ya nggak mungkin sengaja terus dipasang Iya. gitu kan Mas. Iya. Bertahun-tahun kena hujan juga Oh, mungkin oh. nggak terkikis kan itu. Ya, Enggak. ini mungkin salah satu keajaiban yang mungkin belum tertulis secara resmi ya di situs Indonesia ya. Belum. Mungkin Mm-mm. mudah-mudahan besok terdaftar lah. Ya. Cuman kalau dari stasiun TV pernah meliput dulu. Oh pernah juga ya Mas ya. Pernah. Nah itu ya itu tadi kalau stasiun TV sing awal lebih cenderung ke sejarahnya itu tadi. Keajaiban lah. Ini udah lama banget. Berarti kalau kalau untuk orang-orang desa sini ya memang kan ya maksudnya itu kayak ada budaya-budaya apa gitu mungkin kalau mungkin teman-teman ya kan mungkin teman-teman ingin tahu juga banyak wisata juga kan di sini kan Mitos-mitosnya Banyak mitos. iya. Kalau untuk budaya memang di Dusun Butuh ini terutama kalau kesenian itu memang ada semua Mas. Jadi dari jadilan juga ada, kemudian untuk ketoprak juga ada, wayang kulit juga ada. komplit ya Mas. Komplit. berarti. Jadi Pengerawitan. jadi memang kalau untuk kesenian itu biasanya kita memperingati Agustusan itu juga nanti bisa dipentaskan. Kemudian untuk Lebaran itu juga kadang dipentaskan. Kalau Lebaran Gitu. tuh kebanyakan sih seringnya sih pasti Lebaran tuh pasti kayak udah tradisi kalau Iya. entah itu Lebaran 5 hari atau 4 hari. Terus kalau untuk ini kan desa Candireja ya, terkenalnya kalau Dusun Butuh sini tuh ini pusatnya seni desa Candireja di sini. Dari segi misalkan jadilan, itu jadilan tuh kita nggak mendatangkan pelatih dari luar, dari sini.
tapi udah almarhum, tapi dulunya emang dari sini. Terus untuk wayang itu dalang Dalang. yang itu Ada dari dua. sini ada 2. Terus kalau untuk pengrawit juga emang lokalan sini semua. Sini semua. Pribumi semua ya. Pribumi semua. Berarti emang banyak Benar. melahirkan ini ya, pelaku-pelaku seni ya. seni. Di sini terkenal dengan Terkenal seni. Oh, Gitu. kayak gitu. berarti emang pas banget guys Ya. untuk destinasi wisata ya. Wisata, Iya. desa wisata. Ya mungkin nanti kalau pas ada kita kebetulan pas ada itu ya kesenian, mungkin kita nanti Bisa. bisa main di Bisa sini. main di sini Bisa. ya. Oke, jadi mungkin untuk sejarahnya cukup Cukup menarik ya. cukup menarik. Malam ini kayaknya cukup dulu guys, karena waktunya juga udah malam ya. Ya. Sebelum itu kita nggak akan lupa untuk ngingetin, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, dan tentunya share video ini sebanyak-banyaknya supaya channel ini terus berkembang dan bisa terus menghibur teman-teman semuanya. Ngomong-ngomong, terima kasih Mas Tio Iya, sama-sama Mas. main ke channel kita ya, Ya. Ya, dan terima bantu kasih. buat ceritain. Ya, Makasih ya Mas ya. ya sama-sama Mas. Ngomong-ngomong guys, sebelum kita tutup ya, mungkin nanti untuk episode selanjutnya masih dengan Mas Tio dan Mas Boy ini, mungkin kalau punya cerita, Ya. kan kita biasanya kan kumpul terus cerita-cerita yang agak ini kan, Agak-agak Iya. horor ya. agak horor kan. Ini nanti kalau Mas Tio dan Mas Boy punya cerita, kita akan lanjut ke episode 2 ya, Ya, besok Ya. part 2. ke part 2. Jadi untuk malam ini cukup ya guys ya. Terima kasih udah nonton video kami, dan jangan bosen untuk terus mendukung channel kami. Kita akan ketemu lagi di konten horor nongkrong horor. Horor.